Perkenalkan, nama saya Febrian Dedrona. Dan nama saya Muhammad Rifli. Kami dari kelas Robotika A pagi semester 2. Di sini kami akan mau menjelaskan project PBL Camera Inspection for Domlem kami. Langsung saja. Kamera inspection adalah kamera khusus yang dimaksudkan untuk membantu proses kontrol kualitas yang mampu melakukan pemeriksaan tampilan yang rumit, seperti memeriksa struktur dan warna kabel. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem inspeksi kamera otomatis untuk produk Domlem. Sistem ini akan menggunakan kamera dan perangkat lunak pengolahan citra untuk mendeteksi dan memeriksa kecacatan pada produk Domlem secara cepat dan akurat. Sistem akan mengidentifikasi dan melacak cacat seperti retakan, goresan, atau ketidaksempurnaan pada permukaan produk. Dalam pemrograman ini kami akan membuat sebuah GUI yang akan digunakan dalam proyek kami. Contohnya seperti ini, yang pemrogramannya seperti ini contoh pemrogramannya. Untuk GUI yang kami akan gunakan ini hanya sebagai sampel pertama yang akan dikembangkan secara lanjut. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari program tersebut. Yang pertama yaitu pernyataan using yang mengimpor namespace. Namespace itu adalah nama ruang nama dalam kurungnya. Terus penjelasannya konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengorganisir kode dalam kelompok yang terpisah. Ini membantu dalam menghindari konflik nama antara kelas, fungsi, atau variabel yang memiliki nama yang sama tetapi berada dalam konteks yang berbeda. Namespace yang diperlukan untuk pemrograman termasuk namespace untuk Windows Forms, AVORS Video, dan AVORS Video Direction. Terus mendefinisikan kelas From1 yang merupakan turunan dari kelas From. Ini adalah kelas utama yang mewakili formulir utama dalam pemrograman dalam program GUI. Mendeklarasikan variabel-variabel pribadi untuk menyimpan informasi perangkat video dan objek penangkapan video. Konstruktur kelas From1 ini dipanggil saat objek From1 dibuat. Di sini inisialisasi awal dilakukan, seperti mengisi daftar perangkat video yang tersedia ke dalam ComboBox 1, memiliki perangkat video pertama secara default, dan membuka atau membuat file log untuk mencatat pesan. Mendefinisikan metode start capture. Metode ini digunakan untuk memulai penangkapan video. Ini mengambil perangkat video yang dipilih dari ComboBox 1, membuat objek video source menggunakan perangkat yang dipilih, dan kemudian mulai menangkap video. Metode ini juga mencatat pesan ke file log. Metode penangan acara. Video source new frame. Metode ini akan dipanggil setiap kali frame baru ditangkap oleh objek video source. Di sini, gambar di picture box 1 diperbarui dengan frame yang baru ditangkap. Mendefinisikan metode stop capture. Metode ini digunakan untuk menghentikan penangkapan video. Jika objek video source tidak null dan sedang berjalan, metode ini akan mengirim sinyal untuk menghentikan penangkapan, menunggu hingga penangkapan selesai, dan kemudian mengosongkan objek video source. Video ini juga mencatat pesan ke file log. Untuk selanjutnya yaitu mendefinisikan model lognya. Di sini metode ini digunakan untuk mencatat pesan ke file log. Pesan yang diterima sebagai argumen yang ditambahkan dengan tanggal dan waktu saat ini, kemudian ditulis ke file log menggunakan objek log file.
yang merupakan stream writer. Metode ini dipanggil menggunakan flush ini untuk memastikan pesan ditulis ke file log secara langsung. Yang selanjutnya itu mendefinisikan log system info. Bagian ini, metode ini digunakan untuk mencatat informasi sistem ke file log. Informasi sistem dalam contoh ini adalah versi sistem operasi yang diambil dari environment titik US version string. Ini dia. Metode ini memanggil metode log dengan pesan informasi sistem sebagai argumen. Selanjutnya itu mendefinisikan metode capture frame. Metode ini digunakan untuk mengambil tangkapan layar dari video yang ditampilkan di picture box 1 jika objek video source tidak nol dan sedang berjalan. Metode ini membuat nama unik berdasarkan waktu saat ini dan menyimpan frame saat ini dari picture box 1 sebagai file gambar dengan format JPEG dan mencatat pesan file ke log file dengan rincian file tangkapan layar. Selanjutnya mendefinisikan invalid login. Ini bagian ini akan didefinisikan menggunakan metode ini digunakan untuk memvalidasi login. Di sini Anda dapat mengimplementasikan logika validasi Anda sendiri untuk memberikan username dan password yang diberikan. Dalam contoh ini, logika validasi sederhana digunakan dengan membandingkan username dan password yang diberikan dengan username dan password yang valid. Jika username dan password cocok, metode ini akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya, mendefinisikan 4 metode penanganan acara atau event handler. Untuk tombol di antar muka penggunaan, nanti ada button 1 klik 1. Ini tombol yang digunakan untuk start, nanti akan kami tampilkan. Jika ditekan, metode start capture akan dipanggil. Dan untuk button 2 klik 1, ketika tombol ini untuk tombol stop, nanti jika ditekan metode stop capture akan dipanggil, jadi videonya akan stop. Untuk button yang ketiga, ketika tombol ini dipanggil, ini untuk tombol capture, nanti jika ditekan akan memanggil metode capture frame. Untuk button 4, ketika tombol login ditekan, ini untuk bagian loginnya, metode invalid login dipanggil untuk memvalidasi username dan password yang dimasukkan. Jika login valid, elemen antar muka pengguna di grup box 1 disembunyikan dan formulir utama akan ditampilkan. Jika login tidak valid, pesan kesalahan akan ditampilkan. Untuk bagian login ini kami belum selesai mengerjakannya, jadi hanya bagian untuk capture, start dan stopnya saja untuk sementara GUI-nya. Ini nanti akan dikembangkan ke bagian login. Jadi untuk testing dan debugnya seperti ini. Kita akan start seperti ini, akan di start. Jika kita pencet tombol start ini, dia akan memanggil metode start capture yang akan dipanggil. Ini jika di start, dia akan menggunakan sebuah frame yang akan nampak tangan saya seperti ini. Dan jika dipencet stop, dia akan membuat
stop seperti ini. Dia akan stop, dan jika di start lagi dia akan berjalan seperti ini. Lalu untuk capture, dia akan mengcapture gambar yang masuk ke dalam frame. Nah, untuk melihat gambarnya, nanti kita cek di log filenya seperti ini. Kita cari dia berada di sini. Di bagian di bawah sini. Nah, ini untuk lognya. Untuk lognya ada nih, sesuai dengan ada jam dan tanggal dan waktu dan detik kapan di video di start. Seperti ini, tadi di start jam 11:38 lewat 10 detik, video di capture dengan tanggal 9/6/2023, dan video di stop sekitar berbeda detik saja, yaitu 32 detik, dan video di start lagi di detik 39, dan frame di capture di detik 56. Untuk yang di capture itu akan kita cek di bagian sebelah sini. Ini dia capture-nya nih, ada waktunya. Ini dia ketika di capture, ada muka saya dan tim saya yang sedang melakukan pengujian. Di sini job desk kami itu integritas integritas Halcon ke CISAP Visual Studio. Jadi di sini kami membuat GUI-nya yang dibantu dengan senior kami yang di dalam tim PBL kami, yaitu kamera inspeksi for Dome Lab. Jadi itu contoh debug program kami. Seperti ini bentukan GUI sementaranya. Untuk kelanjutannya nanti ada lagi. Ini yang beberapa aja dari sini. Mungkin dari tim kami itu belum menyelesaikan, ini masih ada progres lagi untuk kedepannya. Itu saja untuk dari tim kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.